Resep ini cukup sederhana ya teman-teman, dan pasti teman-teman gampang sekali buatnya. Biasanya banyak drama sih kalau makan pare, pasti ada banyak alasan. Kalau untuk anak-anak aku ya, kenyang lah, rasa daun lah, apalah. Tapi semenjak saya masak seperti ini, anak-anak malah minta dibuatin pare karena tidak pahit. Tipsnya supaya pare kita nggak pahit, dijamin anak-anak juga suka ya. Ini dia rahasianya. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya sehat dan semuanya bahagia. Oke, hari ini saya mau buat satu resep sederhana, satu resep yang simple dan pasti dijamin nggak ada drama-drama lagi kalau makan ini. Saya mau buat tumis pare rebon anti pahit ya. Kalau yang biasa, aduh, kalau masak pare itu pahit, hari ini saya mau masak pare yang tidak pahit ya. Gimana caranya dan apa saja bahan-bahannya? Langsung saja. Oke, saya mau masak. Yang pertama bahannya ada 500 gram pare, dipotong sesuai selera. Ini saya potong, buang bijinya, cuci bersih, buang bijinya dan buang dalamnya, dan dipotong tipis. Ini saya potong tipis begini karena biar lebih cepat aja masaknya. Pak, ada pare, terus dengan bumbu-bumbunya yang pastinya ada ini bawang merah. Ini saya nggak takarannya ya, karena ini bawang merahnya kecil-kecil, segenggam ya saya pakai. Bawang merah segenggam, bawang putih sekitar 6 siung, dan saya pakai cabai gede. Ini sebenarnya cuman sebagai pemanis aja biar warnanya bagus. Nah, tapi ini tidak pedas juga. Ini saya pakai 4 buah ya cabai gede. Dan yang penting adalah ini ada rebon. Saya pakai 2 sendok makan rebon, dan bumbu pelengkapnya ada gula, garam, dan penyedap rasa. Di sini ada, tadi kan di pertama ada garam, di sini juga ada garam. Nah, garam yang kedua ini kita akan pakai untuk perendaman si pare. Oke, kita langsung aja ya ke cara pembuatannya. Nah, ini saya mau kasih 1 sendok teh garam di parenya, saya mau tabur. Parenya kita sudah taburi garam. Ini nih rahasianya, nih saya mau kasih rahasia tipsnya supaya pare kita nggak pahit. Dijamin anak-anak juga suka ya. Ini dia rahasianya. Yang pertama, pare kita taburin garam. Setelah ditaburin garam, kita mau kasih air mendidih yang sudah kita tambahin lagi dengan air yang netral. Jadi hangat tapi cenderung panas ya. Nah, kenapa nggak direbus aja? Kalau direbus dia akan tetap pahit. Kita akan ini jadi hangat cenderung panas ya. Kenapa? Tipsnya adalah ketika air terlalu mendidih, warnanya akan berubah. Nah, garam di sini tujuannya adalah selain membunuh bakteri, garam juga untuk mempertahankan warna. Nah, ini saya kasih, ini hangat cenderung mendidih sebenarnya. Kita uapnya hilang sebentar, lalu kita akan pakai untuk merendam. Kita akan pakai untuk rendam ya. Ini tipsnya ya. Kita rendam dulu dengan air tadi sambil diaduk-aduk biar garamnya larut ya. Nah, untuk tingkat kepahitannya semuanya tergantung teman-teman ya. Kalau mau semakin hilang, bener-bener hilang pahitnya, teman-teman bisa merendamnya selama
setengah jam. Tapi kalau mau ada sedikit rasa khas, ciri khas pare, kita hanya merendamnya 10 menit atau 5 menit. Tapi hari ini saya mau merendamnya sekitar 15 menit ya. Kita rendam dulu. Pastikan semuanya terendam ya. Jadi dia warnanya tetap cantik, tidak berubah warna ya. Ya. Oke, kita biarkan sambil menunggu parenya direndam, saya mau mempersiapkan bahan-bahannya. Semua bahan hari ini saya hanya mengirisnya ya. Saya mau iris-iris bahan-bahannya dulu. Oke, kita sisihkan ya. Terus saya mau iris bahannya. Ini ada bawang putih. Ini saya mau iris-iris aja hari ini semuanya. Saya potongnya bulat ya, bawang putihnya nggak potong memanjang. Oke, saya mau iris-iris dulu bawang putihnya. Ini saya pakai bawang putih cukup banyak ya. Sepertinya udah kebanyakan, saya hanya pakai, saya kurangi deh. Pakainya 4 karena besar-besar ya bawangnya ya. Kalau bawangnya kecil tadi, oke saya pakai 4 saja. Lalu bawang merah. Bawang merahnya ini karena kecil-kecil, nggak apa-apa dibanyakin. Resep ini cukup sederhana ya teman-teman, dan pasti teman-teman gampang sekali buatnya di rumah. Tapi memang kendalanya untuk pare, biasanya banyak drama sih kalau makan pare, pasti ada banyak alasan. Kalau untuk anak-anak aku ya, kenyang lah, rasa daun lah, apalah. Tapi semenjak saya masak seperti ini, anak-anak malah minta dibuatin pare karena tidak pahit. Cabenya juga ya. Ini cabenya mau potong tidak potong serong aja seperti biasa, potong serong aja karena kita hanya untuk menambah warna aja. Kalau kita masak ya, makanan kita tuh warna-warni dan enak dilihat, itu kayaknya menambah selera makan kita ya. Satu lagi. Sip. Sekarang bahan kita siap. Kita mau lihat ke pare lagi ya. Kita mau lihat ke pare. Ini belum 15 menit ya, baru berapa menit, 5 menit ya. Nah, saya mau tinggalin dulu ya. Saya tinggalin dulu. Saya mau sambil nunggu pare, kita tinggalin dulu ya. Setelah 15 menit kita langsung ke cara memasaknya. Setelah 15 menit air rendamannya dibuang, lalu kita cuci bersih dengan air baru, dicuci bersih. Nah, begini hasilnya, warnanya masih tetap hijau. Ini saya hanya menggunakan waktu rendam 15 menit supaya masih ada rasa parenya ya, ciri khas si parenya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatan. Masukkan minyak, ini secukupnya aja minyaknya.
mau tumis. Kita mau tumis bawang-bawangannya ya. Nih, bawang-bawangannya kita tumis. Bawang-bawangannya. Setelah bawang-bawangannya sedikit layu, kita mau masukkan rebonnya ya. Nah, ini rebonnya karena dia tidak mudah sekali gosong. Kita masukkan rebonnya. Lalu kita masukkan cabenya. Wanginya. Kita tunggu sebentar, aduk terus, jangan sampai gosong ya rebonnya. Benar-benar wangi. Lalu kita masukkan parenya. Ini kita mau tumis sampai matang, kita kasih sedikit air. Ini saya tambahin sedikit air, sekitar 100 ml air. Lalu kita mulai bumbui. Kita masukkan garam, penyedap rasa, dan gula. Ini garamnya jangan banyak-banyak karena tadi kita udah rendam garam ya. Kita buat agak sedikit mateng ya. Jangan terlalu lembut tapi sampai mateng ya. Setelah airnya berkurang dan ini parenya sudah matang, ini agak kecoklatan, agak warnanya karena pakai ebi ya, pakai rebon ya. Ini udah mateng, kita mau pertama kita koreksi rasa dulu ya. Coba nih untuk tingkat kematangan biasanya udah pas. Kita mau plating, matikan kompor, kita plating. Ini dia masakan kita hari ini, tumis pare rebon anti pahit. Silahkan mencoba tips yang saya berikan dan rasanya dijamin anak-anak juga suka makan pare. Jadi lebih suka makan pare. Oke, sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum nyalakan tanda lonceng, boleh nyalakan tanda lonceng. Juga boleh share ya sebanyak-banyaknya biar kita sama-sama membesarkan channel ini. Oke, bagi teman-teman yang sering bilang kok nggak ada resep-resep baru, maaf ya teman-teman, karena saya juga punya kesibukan, jadi sering saya lumayan lama upload resep-resep yang baru. Jadi
minta dukungannya, doanya biar saya tetap sehat. Jadi kita bisa terus berkarya ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye!